Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Simromulis, dan langsung saja di kesempatan hari ini saya akan sharing lagi mengenai seputar perawatan luka, di mana tadi di Pediscare kami mendapatkan konsulan dari pasien caregiver, di mana ini adalah sebuah kasus luka yang disebabkan oleh luka tirah baring yang cukup lama, dan dimana ini disebabkan oleh pasien yang bed rest total, yang sulit untuk bergerak di atas tempat tidur, dan ternyata terjadi luka. Oke, nah apa itu nama lukanya? Yaitu luka dekubitus. Jadi istilahnya memang banyak ya. Ada yang namanya luka tekan, ada pressure injury, tapi biasanya yang lebih familiar adalah luka dekubitus. Jadi, luka dekubitus itu apa sih ya? Jadi luka dekubitus itu ataupun luka tekan ini adalah luka yang disebabkan oleh tekanan secara terus-menerus pada bagian tulang-tulang yang menonjol. Dan kebanyakan biasanya kasus ini yaitu terjadi di bagian tulang ekor. Ya, 70–80% kejadian luka tekan ini kebanyakan kasusnya berada di tulang ekor. Oke. Nah, penyebabnya kenapa? Yaitu penyebabnya adalah tekanan pada daerah tulang yang menonjol ya secara terus-menerus, sehingga apa? Sehingga pembuluh darah ataupun kulit kita tidak dapat mentolerir ya tekanan yang terus-menerus, sehingga apa? Sehingga kerusakan jaringan pada bagian kulit terjadi. Nah, itu apabila itu tidak ditangani dengan baik, maka luka tersebut biasanya yang awalnya hanya kemerahan, ya, terus lecet, terus nanti akan terjadi kerusakan yang begitu dalam dan terjadi pelebaran luka. Oke, itu dia luka dekubitus. Selanjutnya, ya bagaimana cara pencegahannya? Nah, untuk cara pencegahan sebenarnya ini ada banyak cara ya. Yang pertama, karena pasien ini biasanya kesulitan dalam mobilisasi, jadi kita bantu nih untuk mobilisasi ataupun untuk bergerak, untuk memindahkan bagian-bagian yang sudah tertekan sangat lama. Ya, contohnya dimiringkan kanan, dimiring kiri, ya kan? Didudukkan ataupun ditaruh di kursi roda. Itu akan menekan terjadinya luka dekubitus. Oke, nah, selanjutnya adalah pemberian dari kasur ya, kasur angin, di mana kasur angin ini memang direkomendasikan untuk mengurangi tekanan. Biasanya pasien-pasien yang terjadi luka tekan ini ya, itu kasurnya ataupun alas tempat tidurnya itu keras ya, dan juga berbahan panas. Jadi saya sarankan memang silakan boleh diganti alas tempat tidurnya dengan yang lebih empuk. Mungkin ada kasur angin boleh, ataupun kasur air silakan boleh ya. Jadi silakan dipilih. Oke, selanjutnya adalah yaitu menjaga kebersihan, di mana seringkali pada kasus-kasus lansia ataupun pasien yang susah untuk mobilisasi itu akan memakai kateter ya, ataupun untuk buang air besar, buang air kecil, yaitu di atas tempat tidur. Maka dari itu silakan dijaga kebersihannya, dijaga personal hygiene-nya, agar apa? Agar nantinya juga apabila terjadi luka itu dapat memperparah kondisinya apabila kita tidak menjaga kebersihannya. Oke, biasanya nih ya yang sering terjadi adalah terjadi iritasi ya kan, terjadi kemerahan, terus ada ruam-ruam ya. Nah, itu akan memperparah kondisi. Maka dari itu saran saya adalah untuk menjaga kebersihan. Oke. Nah, untuk perawatannya ya, sekarang cara perawatannya gimana nih?
Ya, memang luka-luka seperti ini kalau masih stadium 1, stadium 2, kita akan langsung ya merawat dengan sebaik mungkin dengan pemberian salep yang baik. Dan juga bagaimana cara kita memilih dressing agar apa? Agar nantinya dapat mengurangi tekanan pada luka. Ya, biasanya kita memakai foam dressing ataupun memakai dressing-dressing yang lain untuk membantu agar nantinya dapat support terhadap proses penyembuhannya. Selain foam, biasanya kita juga pakai transparan film untuk mencegah cairan-cairan dari BAK ataupun BAB itu dapat mengkontaminasi ke daerah lukanya. Jadi kita pakai transparan film. Oke, nah itu banyak sih tips dan triknya bagaimana nantinya cara untuk perawatan pada pasien dekubitus. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya untuk tata laksananya secara lengkap. Jadi silakan diperhatikan apabila nantinya ada pasien-pasien dengan dekubitus, tolong diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana untuk mobilisasinya bisa dilakukan. Yang kedua adalah untuk pemilihan kasur angin yang baik, ya kasur angin, kasur air ya. Jadi tempat tidurnya ini diusahakan yang empuk. Selanjutnya adalah bagaimana menjaga kebersihan pada pasien agar nantinya juga dapat mengurangi resiko terjadinya iritasi dan juga resiko terjadinya luka tekan. Oke, itu dia video kali ini ya untuk sharingnya, dan juga semoga hari ini semuanya diberikan kelancaran, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, untuk kali ini saya syutingnya dari rumah nih ya, belum dari Pedicare kembali. Semoga nantinya ada kesempatan kembali lagi untuk syuting langsung di Pedicare. Oke, saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.